Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di seri kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat laporan PDF dengan DOM PDF pada Laravel. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau pemberitahuan ketika ada materi yang saya upload nanti di channel ini. Oke, di sini saya akan jalankan dulu project saya. PHP Artisan Serve. Saya mau jalankan dulu. Saya buka browser. Saya buat localhost 8000, kemudian admin. Ini saya akan menjalankan dashboard adminnya. Oke, ini kemarin belum kita rubah bagian tabnya, saya rubah dulu ya. Oke, ini saya rubah dulu. Oke, saya simpan, saya refresh dulu. Oke, ini sudah berubah sekarang. Nah, selanjutnya kita buka command prompt. Kita buka command prompt, kemudian kita masuk ke dalam project kita dulu. Ya, karena ada plugin yang harus kita install karena kita mau membuat laporan PDF dan menggunakan DOM PDF, maka DOM PDF-nya itu harus kita install terlebih dahulu, atau package-nya itu harus kita install terlebih dahulu. Karena project saya buat di dalam project atau di local disk A, maka saya buka atau saya masuk dulu ke dalam project-nya. Di sini saya lihat dulu di drive-nya saya itu letaknya di mana. Oke, ini saya buat di dalam belajar Laravel. Oke, cd belajar Laravel, kemudian cd dasar Laravel. Oke, nah sekarang saya sudah masuk ke project saya. Nah, pastikan pada saat kita menginstal DOM PDF ini, teman-teman juga harus memiliki atau punya koneksi internet ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke project, kita install langsung. Ya, kita install langsung Composer required ya, required. Kemudian Laravel DOM PDF. Oke ya, kita install di dalam project kita, enter. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Ini proses instalasinya tergantung koneksi teman-teman ya. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, sudah mulai terinstall. Oke, sampai di sini sudah selesai kita install DOM PDF-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi di project kita, atau package yang kita install tadi, package DOM PDF-nya tadi yang sudah kita install, kita akan integrasikan ke dalam project kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk konfigurasinya. Nah, yang pertama kita akan pergi ke bagian, atau kita cari dulu file app.php. Jadi kita akan cari file app.php. Nah, untuk file app.php itu ada di file config, ya, ada di sini app.php, atau bisa juga teman-teman tekan aja Ctrl P di keyboard, kemudian cari app.php. Nanti akan secara otomatis dicari oleh si text editor kita. Nah, kita akan buka file app.php-nya, kemudian kita lakukan konfigurasi di bagian providers dan ya, aliases. Nah, kita akan lakukan di sini konfigurasi. Oke, paling bawah aja kita buat class. Oke, kemudian begitu juga yang di bawahnya kita copy aja, kita letakkan di bagian bawah sini.
Nah, kemudian kita buat di sini petik 1 PDF sama dengan bari PDF dom PDF. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita buat konfigurasi di dalam file app.php-nya, selanjutnya kita akan membuat root. Nah, root ini kita gunakan untuk mencetak nanti file PDF-nya, gitu ya. Nah, kita buka file web.php, kita cari di bagian root ini ada file web.php, atau seperti biasa kita cari juga sini web.php. Ya, bisa juga kita enter. Nah, kemudian di bagian barang, ya, di sini kita buat di bagian bawahnya sini root get, kemudian /admin /barang /cetak PDF. Oke, petik 1 ya, saya lupa tadi di sini petik 1 seharusnya, koma, kemudian petik 1. Kita buat satu metode namanya cetak PDF. Oke, titik koma. Nah, jadi perintah ini atau root ini digunakan nanti untuk mengeksekusi atau mengakses yang namanya metode PDF yang ada nanti di dalam controller barang, gitu ya. Kita akan buka controller barang. Ya, kita cari controller barangnya. Ini barang controller. Kemudian di sini kita akan buat satu metode. Kita sesuaikan dengan nama yang kita deklarasikan tadi di dalam file web.php. Di sini kita copy aja biar tidak salah. Kemudian di sini kita buat public function cetak PDF, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Kemudian kita buat satu variabel barang sama dengan kita panggil model barang. Kemarin kan kita sudah membuat model. Nah, ini model barang. Sini kita buat model barang, kita panggil semua datanya, gitu ya. Kita panggil semua datanya. Kemudian kita buat variabel PDF sama dengan PDF load view. Ya, kita load view. Kemudian nanti kita akan membuat satu view untuk memanggil atau untuk melakukan passing data ke dalam view itu sendiri nanti. Oke, kita buat nanti ini laporan. Kita buat aja di sini PDF barang view PDF barang. Itu aja nama yang kita buat. Kemudian kita masukkan di dalam array. Oke, kemudian kita buat di sini variabelnya. Di dalam array, variabel arraynya cetak barang, gitu ya. Cetak barang sama dengan kita ambil dari variabel barang di atas. Oke, di koma. Kemudian kita return kemudian $PDF. Ya, $PDF. Kemudian kita buat download, kemudian kita buat name-nya laporan data barang. Gitu ya. Di sini kita buat laporan data barang, titik koma. Tadi kita ada yang lupa. Di sini seharusnya paling atas. Di sini kita buat yang namanya use PDF, gitu ya. Kita buat use PDF. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file, ya, file view, yaitu view PDF barang. Kita buka file view, folder view, kemudian kita buat di sini file baru,
Tadi ini saya copy aja dari sini ya. Kemudian sini saya buat blade.php. Oke. Nanti yang perlu saya lakukan di sini, saya akan mengcopy ya, saya akan copy semua ya, kita copy aja dari view barang, kemudian kita pastekan di sini di dalam view PDF barang, pastekan di sini. Di sini kita perlu membuat tabel ya, kita buat tabel untuk menampilkan data dari database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam database kita ini kan ada tabel barang ya yang sudah kita buat seperti ini. Di sini kita akan coba membuat tabel sesuai dengan field barang yang sudah ada di dalam database kita. Oke, kita coba turunkan ke bawah. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita buat deskripsi. Karena kan ada satu file untuk ada satu file namanya deskripsi. Oke, ini untuk nama barangnya. Oke, ini tidak usah dibuat, kita hapus saja. Oke, kita rapikan aja seperti ini. Kemudian di sini kita buat td, atau kita copy aja. Dari sini kita copy aja. Kemudian di sini kita buat kd barang, kode barang maksudnya. Oke. Nah, kemudian ini kita hapus saja yang card headernya sini. Oke, kita hapus saja. Kemudian ini ID table-nya kita hilangkan saja karena kita tidak butuh jQuery-nya. Kemudian ini bagian atasnya ini kita hapus saja. Ya, kita hapus saja. Apa yang perlu kita hapus lagi, ini card di atas ini kita hapus saja. Oke, ini button action ini berarti di sini ya, berarti ini kita hapus saja. Ini sampai di sini kita hapus. Kemudian ini div, nah ini kita hapus. Ini untuk card pertama, ini juga kita hapus. Ini card yang kedua. Kemudian ini kita hapus. Ini card yang ketiga, yang sales. Ini satu lagi order sini. Ini kita hapus saja. Seperti ini row-nya kita hapus. Oke, berarti kita hapus semua. Sekarang kita sudah ada satu table yang dimana isinya ini adalah data-data dari database kita. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini, dengan variabel yang kita buat di barang controller tadi. Ini, yaitu namanya cetak barang. Sini kita buat cetak barang di sini. Nah, kemarin di sini ada satu tombol kita buat yaitu export PDF gitu ya. Kita ekspor ke PDF, kita buat root-nya di sini. Kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini tadi. Nah, ini cetak PDF. Kemudian ini kita buka lagi, kita pastikan aja di sini. Sekarang kita coba jalankan dulu apakah sudah bisa jalan projectnya. Kita refresh aja browsernya. Oke, ada yang salah di kelas provider. Bari PDF-nya, DOM PDF-nya, service provider tidak ditemukan. Oke, kita perhatikan dulu satu-satu di mana errornya. Oke, ternyata ini bukan, kalau kita perhatikan ini bukan VDF, ini seharusnya kita ganti dengan VDH di sini. Tadi ini ada kesalahan sedikit di sini. Oke, kita simpan. Oke, coba kita refresh lagi browser kita. Oke, kelas ini ada yang salah lagi. Oke, ini seharusnya A gitu ya. Seharusnya A, provider, service provider. Oke, kita refresh lagi. Oke, ini call to undefined method. Oke, nah kemudian errornya ini coba kita cari ya, di bagian file app-nya di sini. Sepertinya sini ada bermasalah, ada metode yang tidak ditemukan. Ini coba kita matikan dulu, sama PDF-nya juga kita matikan. Kemudian kita lihat di bagian view cetak barang di sini. Oke, kemudian di barang controller juga kita perhatikan. Oke, ini sudah benar. Ini untuk semua. Kemudian jangan lupa dibuat di atas use PDF. Kemudian di sini kita set juga ya layoutnya. Sini set paper. Ini kita buat
A4, kemudian portrait. Oke, kita simpan. Nah, ini sebenarnya kita buat download juga bisa di sini. Nah, tadi kan kita buat download. Ini kan kalau misalnya fungsi ini ketika nanti kita klik tombol export ke dalam PDF, maka otomatis file ini akan download. Tapi kalau misalnya kita gunakan fungsi stream, ya stream tadi, maka file itu sebelum kita download, kita preview dulu atau kita lihat dulu gitu ya, ditampilkan dulu nanti PDF-nya ke browser kita, baru nanti bisa kita download. Kemudian coba kita refresh browsernya. Oke, ini sepertinya sudah benar ya, step yang kita lakukan ini sudah benar. Coba kita ekspor di sini. Oke, nah ini sudah benar. Nah, ini sudah benar. Oke, ini ada datanya. Oke, sip, ini sudah benar. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Nah, ini semua menunya ini tampil semua di sini. Nah, ini yang mau kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Jadi yang perlu kita buat di sini itu hanya struktur HTML-nya saja sama table-nya gitu ya. Ini kita hapus saja bagian footer-nya ini. Kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus, gitu ya. Ini tidak perlu kita buat. Nah, yang perlu kita buat di sini HTML saja. Nah, di sini di title-nya kita gunakan yang section. Sini kita buat judul, kemudian admin, daftar data barang, laporan data barang. Oke, laporan data barang ini kita pindahkan aja ke bawah sini. Ini kita geser sedikit ke kiri. Oke, nah kemudian kita coba refresh, kita lihat hasilnya. Oke, nah sekarang sudah tampil seperti ini. Oke ya, sudah tampil. Nah, ini kita coba ganti menjadi laporan data barang. Ini sudah tampil datanya. Nah, ini kita setting aja di dalam tabelnya. Ya, di sini kita buat border ya 0,5. Coba kita refresh. Oke, nah ini sekarang tampilannya sudah tampil seperti ini. Nah, jadi nanti tinggal di manipulasi aja atau tinggal kalian hias aja nanti supaya nanti laporannya ini lebih cantik. Atau misalnya saya rubah teksnya ini misalnya dengan warna lain. Oke, di sini saya buat style. Colornya misalnya saya buat dark kayak nih, dark cyan. Sini saya buat warnanya. Saya refresh. Oke, nah ini warnanya sudah berubah. Kemudian misalnya saya rubah lagi, saya buat align, saya buat posisi teksnya di tengah-tengah. Oke, nah seperti ini ya. Oke, demikianlah kira-kira materi tentang pembuatan laporan PDF dengan menggunakan DOM PDF pada Laravel. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.